Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Abdiansyah dengan NIM 20051214065 dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan proses pada Highest Remaining Next atau HRN. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah Sistem Operasi yang diberikan oleh Bapak Agus Prihanto, STMKom, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke video pembahasan. Yang pertama, penjadwalan proses. Dalam sistem operasi atau operating system, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Algoritma penjadwalan tersebut pun ada beberapa cara, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang mana. Yang kedua yaitu CPU scheduling. CPU scheduling adalah bagian sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Karena banyak proses yang muncul secara serentak, maka dibuat antrian di depan prosesor yang berada dalam keadaan siap dan hanya ada satu proses yang berada dalam status kerja prioritas. Mendahulukan pada antrian proses karena tidak semua proses sama pentingnya, sehingga dibuat suatu prioritas. Dalam prioritas, pekerjaan pada prosesor diselesaikan dahulu baru proses berprioritas akan diproses pre-MC. Sama dengan prioritas, tetapi pada pre-MC, jika ada proses yang mendapatkan pre-MC, maka pre-MC akan menghentikan kerja prosesor dan mengeluarkan pekerjaan dalam prosesor itu. Sehingga proses pre-MC dapat dilayani prosesor. Dan setelah proses pre-MC selesai dilaksanakan, proses akan melaksanakan sisa proses yang dikeluarkan dari pekerjaannya tadi. Yang ketiga, penjadwalan. Jangka penjadwalan adalah merupakan interval atau range waktu di mana sistem operasi melakukan penjadwalan proses. Jangka waktu penjadwalan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short term scheduling atau low level scheduling. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwalan jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, ada penjadwalan jangka medium atau medium term scheduling atau intermediate level scheduling. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat sesuatu kemajuan untuk menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkannya hilang. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses yang aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah bertugas menangani proses swapping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda.
Tetapi begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspend ke ready, dari state suspend ke ready dari proses yang mengalami swapping. Yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang atau long term scheduling atau high level scheduling, yaitu penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat masukan atau keluaran. Program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk. Selama periode aktivitas, proses-proses interaktif rendah. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberi keseimbangan proses-proses campuran. Yang keempat yaitu sasaran. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adil atau fairness, yang kedua efisiensi, yang ketiga waktu tanggap atau response time, yang keempat turnaround time, yang kelima throughput. Adil atau fairness. Proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Starvation adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil. Efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Keadaan sibuk berarti pemroses tidak menganggur. Layanan pemroses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan layanan sistem operasi secara efektif, bukan untuk melakukan penjadwalan itu sendiri. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap dibedakan menjadi dua, yaitu sistem interaktif. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar terminal. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasa disebut terminal response time. Yang kedua, sistem waktu nyata atau real time. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi atau waktu layanan proses atau job. Dan waktu menunggu dari proses itu yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu
lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kriteria tersebut saling bergantung dan dapat saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Selanjutnya, strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu yang pertama penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Begitu proses diberi jatah layanan, pemroses akan memproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masukan atau keluaran. Yang kedua ada penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptif, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya selesainya dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemproses tiba. Pada saat itu, proses yang disela berubah menjadi stage ready. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan pemproses secara cepat. Misalnya pada sistem-sistem waktu nyata, kehilangan interupsi yaitu interupsi tidak segera dilayani, dapat berakibat fatal. Yang kedua pada sistem-sistem interaktif time sharing. Penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Peralihan proses yaitu layanan pemproses dari suatu proses beralih ke proses lain memerlukan overhead karena banyak tabel yang dikelola. Agar penjadwalan preemptif menjadi efektif, banyak proses harus berada di memori utama sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses yang tidak running di memori utama merupakan suatu overhead tersendiri. Selanjutnya, algoritma penjadwalan proses. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik algoritma penjadwalan non-preemptif maupun penjadwalan preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya yang pertama FIFO atau First In First Out atau FGFS atau First Come First Serve. Yang kedua SJF yaitu Shortest Job First. Selanjutnya yaitu algoritma yang menerapkan strategi preemptif diantaranya yang pertama RR yaitu round robin, yang kedua MFQ atau multiple feedback queues, yang ketiga SRF atau shortest remaining first, yang keempat HRN yaitu highest remaining next, yang kelima PS yaitu priority scheduling, yang keenam GS yaitu guaranteed scheduling. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa adalah klasifikasi yang berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu yang pertama algoritma penjadwalan tanpa berprioritas, yang kedua algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statis dan algoritma penjadwalan berprioritas dinamis. Selanjutnya, highest remaining next. Penjadwalan HRN ini merupakan yang pertama penjadwalan non-preemptif. Jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, penjadwalan berprioritas dinamis. Merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Penjadwalan ini juga untuk mengoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus berikut.
prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemproses. Disebut HRN, Highest Remaining Next, karena waktu tanggap adalah waktu tunggu ditambah waktu layanan. Ketentuan HRN berarti agar memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Untuk penerapan rumus prioritas dinamis HRN pada tabel berikut, yaitu ada P1, P2, P3, dan P4 sebagai nama proses, dan di sebelah kanan terdapat AT atau runtime waktu kedatangan, BT burst time atau waktu yang dibutuhkan, ST yaitu start time atau waktu yang mulai, FT finish time atau waktu selesai, dan RT response time waktu merespon. Untuk mencari FT ada rumusnya, yaitu FT sama dengan ST ditambah BT. Dan untuk mencari RT yaitu RT sama dengan FT dikurangi AT. Di sisi lain terdapat tabel rasio sebagai penentu prioritas mana program yang perlu didahulukan. Contoh pada kasus berikut, terdapat program P1, P2, P3, dan P4. Masing-masing memiliki AT dan BT. Pada P1, AT bernilai 0 dan BT 5. P2 memiliki AT 3 dan BT 15. P3 memiliki AT 10 dan BT 6. P4 memiliki AT 7 dan BT 10. Pada P1, ST bernilai 0 karena ia merupakan urutan yang paling awal, dan FT 5 dengan diperoleh dari rumus FT sama dengan ST plus BT. Kemudian untuk mencari RT yaitu dengan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT. Kemudian digunakan tabel rasio untuk menentukan siapa selanjutnya yang menjadi prioritas. Nama proses ada P2, P3, dan P4. Pada P2, pada kolom tiba selama, yaitu pengurangan pada waktu FT dikurangi dengan AT. 5 dikurangi 3 yaitu 2. Dengan rasio penalti dengan rumus tiba selama ditambah dengan BT dibagi BT sama dengan 1,13. Kemudian dilanjutkan dengan program 3 dan program 4 dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama. Kemudian telah ditemukan pada tabel rasio tersebut nilai yang tertinggi adalah sebagai prioritas utama yang dilanjutkan prosesnya, yaitu P2. Kemudian pada P2 pada kolom ST yaitu 5 karena setelah P1 selesai pada nilai 5. Kemudian P2 memulai pada nilai 5. Dan untuk mencari FT dengan rumus ST plus BT, 5 ditambah 15 yaitu 20. Kemudian mencari RT, FT min AT yaitu 3. Kemudian kembali ke tabel rasio lagi untuk menentukan siapa proses selanjutnya yang akan dikerjakan. Terdapat proses P3 dan P4. Pada P3 tiba selama yaitu bernilai 10, dan pada rasio penalti 10 tambah 6 dibagi 6 yaitu 2,66. Kemudian diterapkan pada P4 juga dengan tiba selama 13 dengan rumus rasio penalti 13 plus 10 dibagi 6 yaitu 4,33. Angka tertinggi yaitu program 4, maka program 4 didahulukan prosesnya.
Setelah itu logam 4 pada ST bernilai 20. Kemudian untuk mencari FT, ST plus BT 10 ditambah 20 sama dengan 30. Kemudian nilai RT yaitu FT min AT yaitu 30 kurangi 7 dan hasilnya 23. Kemudian dilanjutkan pada program 3 dengan ST 30 dan mencari FT ST plus BT yaitu 30 tambah 6 36. Kemudian mencari RT FT min AT yaitu 36 kurangi 10 dan hasilnya 26. Pada grafik bawah yaitu Gantt chart yang digunakan untuk penentuan waktu responnya. P1 dijalankan pada nilai 0 sampai 5, P2 5 sampai 20, P4 20 sampai 30 dan P3 30 sampai 36. Kelebihan dan kekurangan HRN. Kelebihannya yaitu yang pertama respon time cepat, yang kedua setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang, yang ketiga tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Kekurangannya yaitu terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Implementasi HRN. Contoh implementasi pada penggunaan algoritma penjadwalan HRN yaitu pada perusahaan bengkel. Karena mekanik pada sebuah perusahaan bengkel lebih sedikit daripada pelanggan. Setiap pelanggan memiliki permasalahan yang berbeda pada kendaraannya, sehingga banyak pelanggan yang ingin didahulukan. Maka dari itu, algoritma penjadwalan HRN bisa digunakan pada perusahaan bengkel tersebut dengan menanyakan keluhan terlebih dahulu dan menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan. Sehingga layanan yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu dengan prioritas tertinggi. Sekian video pembahasan tentang algoritma penjadwalan proses, yaitu metode HRN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.